Disampaikan oleh Hidayatullah guru kita Kiai Haji Hamim Muryadin Sarjana Ekonomi. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fadlana bani Adam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahri ummati. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujat, bil khusus Ketua Majelis Taklim Bapak Ustadz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ketua Majelis Taklim malam Ahad yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Semoga guru-guru kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Yusuf, Ustaz Rudi, semoga beliau dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Ustaz Hafiz yang saya hormati, Saibul Bab beserta keluarga yang sama-sama mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarakah ini kita dapat bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita sudah sama-sama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita selalu berharap curahan rahmatnya Allah, keberkahan dari Allah, pertolongan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Dan tentunya kita berharap semoga hidup kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah. Rasa mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad, sibukkan lisan kita untuk banyak bersolawat kepada beliau. Karena nanti Nabi Muhammad akan mengenali umatnya sejauh mana kecintaan umat itu kepada Nabi Muhammad. Kalau hatinya terus terpaut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, maka hidupnya pasti orang itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti di akhirat dia mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya hadirin di akhirat nanti. Saat itu kita memikirkan nasib masing-masing. Kita tidak kenal saat itu dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang yang dekat sekalipun, karena memikirkan dirinya selamat atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah syafaat Nabi Muhammad berlaku. Alangkah bahagianya ketika saat itu Nabi Muhammad menghampiri kita, lalu kita layak disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Rajab, malam yang ke-27. Pas malamnya malam Jumat. Luar biasa nih, mustajab nih Pak. Mudah-mudahan malam kita jangan tidur ya. Iya, ngapain? Ya zikir mikir. Mikir kayak Pak. Jamaah rahimakumullah, malam usahakan bangun kita.
Di malam yang mustajab kata Nabi Muhammad, ada malam yang jangan kita sia-siakan. Pertama adalah setiap malam Jumat. Hidupkan malam Jumat. Dengan apa? Dengan baca surah Yasin, dengan baca Ratibul Hadad, dengan baca Maulid Nabi, Maulid Al-Barzanji. Maka bisa dipastikan kalau orang sudah mendawamkan baca surah Yasin, Pak, yang namanya rezeki gak bakal putus. Amin. Bapak pengen gak dompetnya selalu ada isinya? Diisi. Paham? Pakai apa ngisinya? Ya pakai duit. Yang kata tetangga saya pakai koran. Iya, sekarang kan banyak namanya duit apa tuh? Duit-duitan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isi nih dompet kita dengan apa? Dengan kita penuh keyakinan kepada Allah, dengan kekuatan doa. Zul quwwatil matin urzuqni ya Allah. Tuh amalin tuh zikir itu. Biar kita selalu dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatahu ya Razzaq urzuqni ya Allah. Wahai Allah pembuka rezeki, bukakan rezeki buat aku ya Allah. Yang namanya rezeki itu rahasia Allah. Kalau Allah sudah nyiapin rezeki buat kita, nggak bisa ada orang yang ngalangin, Pak. Biar dihalangin 1000 orang, 1.000.000 orang, kalau rezeki kita sampai dihalangin depan lewat belakang, depan belakang dihalangin lewat samping, dihalangi lewat atas, dihalangi lewat. Ayo, mana? Nggak ada, ditutup sama Allah, dibuka sama Allah. Kadang orangnya mah di rumah, Pak, Masya Allah ada orang nguber-nguber kita, mau ngasih duit, emang dia bayar utang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Rajab, bulan istimewa. Malamnya malam Jumat. Kata Nabi, orang yang doa setiap malam Jumat diijabah sama Allah. Lalu malam 1 Rajab diijabah sama Allah. Terus lagi malam nisfu Sya'ban. Terus lagi malam Idul Fitri. Lagi takbiran tuh. Kita jangan muter-muter nyari petasan, Pak. Usahakan gelar sajadah, angkat tangan minta sama Allah. Di saat takbiran kita munajat sama Allah, pasti doanya dikabul sama Allah. Ya Ustaz, saya pengen punya motor PCX. Iya, benar. Minta sama Allah, Allah marzuqni PCX, lunasin ya Allah. Al-Fatihah. Insya Allah lunas. Jangan gak dilunasin ujungnya, takut jadi kredit. Yang rahimakumullah, minta sama Allah Subhanahu wa taala di malam-malam mustajab, malam Idul Fitri, Idul Adha. Kalau kita minta sama Allah, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Yang rahimakumullah, bulan Rajab itu adalah Syahrul Hurum, bulan yang mulia, bulan yang agung. Kenapa dimuliakan oleh Allah di bulan Rajab? Ada peristiwa yang bersejarah namanya perjalanan Isra. Isra artinya perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil. Jadi Isra itu maknanya adalah perjalanan malam. Jadi Bapak nih ngaji malam Jumat mau kemana, Pak? Mau Isra. Ya, perjalanan di malam hari. Cuman beda Isra-nya kita mau ngaji. Kalau Nabi mau melaksanakan perintahnya Allah ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Yang rahimakumullah, tidak semua nabi dan rasulnya Allah dipilih sama Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi Muhammad layak menjadi sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad satu-satunya sang pemberi syafaat nanti di akhirat. Nabi Adam gak mampu. Begitupun Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya tidak mampu memberikan pertolongan kepada kaumnya, kepada umatnya, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Nabi Muhammad yang rahimahullah manusia yang istimewa. Beliau subhanallah bukan hanya seorang nabi dan rasulnya Allah, juga beliau adalah seorang presiden, seorang pemimpin, ya pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Kesuksesannya sudah bisa kita rasakan. Kota Mekah bagaimana jamaah rahimakumullah, berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW.
Kota Mekah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Fathul Makkah. Kota Madinah, subhanallah, begitu istimewanya kota Madinah. Dua kota yang istimewa ini berkat jasa baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nggak main-main Pak Nabi Muhammad memperjuangkan Islam. Beliau di kota Mekah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertahun-tahun dakwah, mengalami kegagalan. Di antaranya jamaah rahimakumullah, bagaimana usia 51 tahun ini terjadinya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, karena memang saat itu ada peristiwa yang namanya Amul Huzni, tahun duka cita Pak. Nabi Muhammad ditinggal istri tercintanya namanya Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah adalah wanita yang kaya raya. Orang segan kepada Siti Khadijah karena saudagar yang luar biasa, pengusaha yang luar biasa, terkenal bukan hanya di kota Mekah, sampai mancanegara. Beliau habis hartanya Pak buat dakwahnya Nabi Muhammad. Setiap fakir miskin selalu dibantu oleh Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Makanya sahabat menyatakan, di masa aku bersama dengan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, tidak ada sahabat yang kelaparan kecuali selalu disuplai, selalu dibantu. Jangan sampai ada sahabat yang dalam kondisi menderita kelaparan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri tercintanya meninggal dunia. Begitupun paman tercintanya Abu Thalib meninggal dunia. Dalam kondisi duka, dalam kondisi sedih, jamaah rahimakumullah, ditinggal orang yang dicintainya. Maka bagaimana Nabi Muhammad coba barangkali menghibur diri, berangkat ke Taif, jamaah rahimakumullah, di tahun itu juga. Ternyata apa, di kota Taif mereka anak kecil, remaja, dewasa, orang tua semua siap mempersiapkan itu yang namanya batu. Sehingga Nabi Muhammad hadir di Taif dengan harapan mudah-mudahan disambut. Ternyata bukan disambut, akan tetapi disambiti, jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad sampai di kota Taif, subhanallah, dihantamin bermacam-macam batu, model kecil, tengah, sampai besar batunya, mengenai tubuh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, subhanallah, dakwanya jamaah rahimakumullah ditolak mentah-mentah oleh orang Taif. Sampai berlumuran darah, Nabi Muhammad jatuh pingsan, jamaah rahimakumullah. Berada di bawah pohon kurma, jamaah rahimakumullah, menangis melihat darah yang bercucuran. Sampai kata malaikat, jamaah rahimakumullah, demi Allah, kalau seandainya darahnya Nabi Muhammad jatuh ke bumi, maka orang Taif pasti semuanya akan diratakan buminya, dihancurkan, tidak ada satupun yang sisa. Maka Nabi Muhammad menahan itu yang namanya darahnya jangan sampai ada jatuh ke tanah, jamaah rahimakumullah. Saking khawatirnya jangan sampai orang-orang yang menzalimi itu juga sama mendapatkan hal yang sama, mendapatkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak ada kebencian sedikit pun kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulanglah baginda Nabi kita Muhammad SAW ke kota Mekah karena tidak berhasil dakwahnya di kota Taif. Apa yang terjadi? Allah tidak mau lama-lama melihat kekasihnya dalam kondisi menderita yang berkepanjangan. Maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam kondisi sedang istirahat di Hijr Ismail. Lalu datang malaikat Jibril dengan malaikat Mikail untuk membawanya melaksanakan Isra dan Mi'rajnya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Usia 50 tahun, jamaah rahimakumullah. Jibril datang, ya Rasul, malam ini engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Isra Mi'raj. Lalu mengendarai apa ya Jibril? Mengendarai yang namanya buruk. Jamaah rahimakumullah, menurut logika yang namanya perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menempuh perjalanan 40 hari 40 malam naik onta hadir. Itu pun onta yang segar, onta yang kuat, onta yang prima. Akan tetapi Nabi tidak butuh memakai hari, minggu, cukup satu malam ba'da Isya Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Sebelum waktu subuh Nabi Muhammad sudah ada di tempat beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi bukan saro, bukan jalan, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya Allah, qudrat dan iradatnya Allah. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak enggak ada yang susah, kun jadi, fayakun maka jadi. Ya rahimakumullah, buruk dihadirkan. Kata ulama, kenapa perjalanan Isra Mi'raj cepat? Karena ketiga makhluk Allah ini semua tercipta dari cahaya. Nabi Muhammad tercipta dari cahaya. Ya rahimakumullah, nurun anta nur. Cahaya di atas cahaya. Bahkan cahayanya Nabi Muhammad itu setengah cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa disaksikan oleh para sahabat. Kalau para sahabat berjalan dengan Nabi Muhammad, maka pasti tempat itu akan terang benderang, dilihat dari kejauhan. Pasti di situ ada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa perjalanan yang namanya Mi'raj itu cepat? Karena di situ ada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril diciptakan oleh cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kenapa perjalanan Isra Mi'raj cepat? Karena buruk itu juga barkun al-barkun, maknanya adalah kilat, maknanya adalah cahaya. Maka tiga cahaya yang begitu cepat saling bersinergi, maka pantas setengah malam pun sampai dari tempat Masjidil Haram sampai ke langit Sidratul Muntaha, sampai lagi ke Masjidil Haram, ada di kota Mekah. Berangkat habis Isya, sebelum subuh Nabi sudah ada. Inilah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sudah ditunggu di Masjidil Aqsa. Di situ banyak arwahnya para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua sudah ada dalam masjid itu menunggu bagaimana Nabi untuk dipersilahkan menjadi imam di sana. Saking istimewanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Aqsa berangkat ya rahimakumullah, dari langit pertama sampai langit ketujuh. Setiap langit itu ada malaikatnya, penjaganya di situ. Malaikat Jibril mengetuk pintu daripada pintu langit pertama. Kata penjaga pintu langit pertama, "Man anta, siapa engkau?" "Ana Jibril." "Saya Jibril." "Dengan siapa engkau?" "Dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Seketika itu pintu dibuka oleh penjaga langit yang pertama. Begitupun tidak ada hambatan. Langit kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu jamaah rahimakumullah, di situ Nabi menyatakan, "At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah." Penghormatan, rahmat, keberkahan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Allah, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Keselamatan hanya untuk engkau, pakai mufrad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada engkau Muhammad. Keselamatan buat engkau saja. Nabi jamaah rahimakumullah, beliau itu sangat penyayang hadirin. Raufur Rahim, penyayang, pengasih kepada siapapun, bukan hanya kepada para sahabat, bukan hanya kepada orang muslim, orang-orang di luar muslim pun selalu mendapatkan doa dari Nabi Muhammad, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginda Nabi Muhammad menjawab, "Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin." Keselamatan bagi kami ya Allah. Begitupun orang-orang solihin, orang-orang yang percaya bahwa aku adalah utusan Allah, orang-orang yang percaya nanti di akhir zaman dia umatku yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ibadillahi sholihin. Begitupun orang-orang yang baik nanti ya Allah, selamatkan mereka ya Allah dunia dan akhirat. Maka hadirin, kita ini wajib bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Nabi Muhammad, karena alhamdulillah kita bisa menikmati ibadah, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad. Ini adalah suatu kekayaan yang luar biasa, bisa mengalahkan kekayaan materi yang kita punya.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, melebihi cintanya kepada yang lain, hingga kita pantas dan layak nanti di akhirat digendeng tangan kita, dituntun tangan kita dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Hikmah dari Isra Mi'raj adalah bagaimana Nabi pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, yaitu dapat sholat 5 waktu sehari semalam. As-salatu miftahu kulli khair. Salat itu kunci dari segala kebaikan. Jangan pernah kita dapat kebaikan, jangan pernah kita berharap kesuksesan kalau salat kita tidak jaga, karena sesungguhnya di dalam salat itulah kunci kemudahan apapun dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.